Shalom Aleihim Salve. Selamat pagi saudari-saudara terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua sehat dan bahagia selalu. Hari ini Gereja Katolik memperingati martir Santo Stanislaus, uskup dan martir dari Krakow, Polandia. Ia adalah seorang martir yang luar biasa. Ia hadir dalam sebuah keluarga, hadiah dari Tuhan kepada keluarga itu, karena dia baru lahir ketika orang tuanya sudah usia senja. Secara hitungan medis sudah tidak bisa melahirkan lagi, tapi karena berkat doa, ketekunan mereka dalam doa, dia usia senja, mereka dikaruniai seorang putra, Stanislaus. Nah, sejak kecil Stanislaus sudah berniat untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, menjadi seorang rahib. Kemudian cita-cita itu terkabulkan ketika kedua orang tuanya sudah meninggal. Dia masuk biara, kemudian ditabiskan jadi imam, dan akhirnya menjadi uskup. Nah, waktu dia menjadi uskup, ada seorang raja yang berkuasa di Polandia, Raja Boleslaus, yang cakap, namun sombong dan cabul. Saat itu raja ingin memperistrikan istri dari seorang prajurit. Padahal raja itu Katolik, ada istri sahnya. Lalu kemudian mendengar cerita itu, Uskup Stanislaus pergi ke istana untuk menegur raja. Lalu raja tidak mengindahkan tegurannya itu. Kemudian Stanislaus mengekskomunikasikan dia dari gereja Katolik, mengeluarkan dia dari gereja Katolik. Tetapi raja itu pun tidak mengindahkannya. Nah, suatu waktu ketika seorang imam sedang merayakan Ekaristi, lalu imam itu melihat bahwa raja itu juga hadir dalam perayaan Ekaristi. Lalu kemudian imam mengakhiri perayaan dan meninggalkan altar. Kemudian sang raja bersama pengawal mencari uskup. Nah, kebetulan uskup sedang merayakan Ekaristi di kapela, di kuskupannya. Mereka datang, menangkapnya, dan membunuhnya secara brutal. Apa pesan penting untuk kita, saudari-saudara? Sebagai murid Kristus, salah satu tugas kita adalah martiria, menjadi saksi Kristus, seperti yang diperlihatkan oleh Bapak Uskup ini, Uskup Stanislaus. Beranikah kita ketika dalam situasi seperti itu ada penguasa lalim yang menghalalkan segala cara karena kehausan akan kekuasaan, kemudian libido, nafsu birahinya, ingin memperistrikan secara tidak sah istri orang lain? Apakah kita membiarkannya? Atau kita berani menyuarakan kebenaran? Tantangan dunia kita saat ini menuntut kita untuk berani menyuarakan kebenaran dalam situasi apapun. Termasuk kita di Indonesia saat ini, ketika hukum tidak lagi dilihat sebagai panglima tertinggi, moral diabaikan, etika diabaikan. Mampukah kita dalam situasi seperti ini menyuarakan kebenaran? Romo Magnus Suseno ketika hadir di MK, hadir berbicara berdasarkan keahliannya tentang etika yang diabaikan di Indonesia. Orang, bahkan umat Katolik sendiri, banyak yang mengkritiknya. Ingat, kami para imam dipanggil untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus, imam, nabi, dan raja. Yang dilakukan oleh Romo Magnus adalah peran kenabian, suara profetik, menyuarakan kebenaran. Umat kita pun umat mengambil bagian dalam tugas Kristus itu. Maka ketika ada ketidakbenaran, ada penyalahgunaan kekuasaan, ada pencederaan hukum, ada degradasi moral, dekadensi moral, kita wajib mengingatkan penguasa. Karena untuk itulah kita hadir di dunia, memberi kesaksian, martiria. Jangan takut. Biar tubuh kita dikorbankan untuk kebenaran. Ada satu
ada giung bagus dalam dunia hukum, dalam bahasa Latin, fiat justitia ruat celum. Walaupun langit ini runtuh, keadilan harus ditegakkan. Kebenaran harus dinyatakan. Marilah kita menyuarakan kebenaran. Tuhan bersama kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara dimanapun Anda berada senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.